Nah kan kalau dilihat dari berita ini, AHY itu sangat kesulitan sekali ya mencari celah Presiden Joko Widodo untuk dikritik. Ya, akhirnya kritikan AHY kepada Presiden Joko Widodo ya kalau hutang meroket dan ekonomi tumbuh rendah, ya itu saja. Mulai Presiden Joko Widodo menjabat hingga 2 periode, kritikannya ya itu saja. Nah, apakah sangat sulit sekali ya mencari celah kelemahan dari Presiden Joko Widodo sehingga AHY di sini juga terlihat bingung kritik yang mana? Gunting pita malah AHY yang menjadi bulian dari warganet. Di sini hutang meroket. Ya menurut saya AHY seharusnya mencari data-data tentang hutang meroketnya bagaimana, ekonomi tumbuh rendah. Padahal di sini juga diiringi dengan aset negara yang naik 3 kali lipat dari sebelumnya di kepemimpinan Presiden SBY, mantan Presiden SBY. Sebelumnya itu aset negara kalau nggak salah sih hanya 3.800-an triliun, tetapi sekarang hampir 12.000 triliun. Ya, sangat masuk akal sekali ketika hutang meroket untuk pembangunan infrastruktur, untuk pembangunan sarana pendidikan dan juga kesehatan, maka juga akan diiringi dengan aset negara yang terus naik. Seperti ini dari aset negara, yaitu pada era SBY sebesar 3.910 triliun. Sekarang ini era Jokowi meroket 11.454 triliun. Nah, bayangkan naik berapa triliun ini? Sangat banyak sekali, hampir 8.000 triliun. Nah, jadi kita kalau melihat hutang meroket seharusnya juga harus melihatlah aset Indonesia juga meroket. Kalau tidak diiringi aset negara yang meroket, nah hutang yang meroket itu patut dipertanyakan. Untuk apa kira-kira hutang yang meroket tersebut? Tapi di sini kan sudah jelas lah untuk pembangunan infrastruktur, untuk pembangunan desa-desa yang tertinggal, dan bahkan pembangunannya saat ini juga masif ke pelosok-pelosok negeri. Jadi menurut saya kritikan AHY ini ya bentuk kebingungan lah, karena kritikannya mulai dari dulu ya itu saja, nggak ada yang lain. Nah dari sini saya penasaran ya, beritanya seperti apa sih? Nah dari sini Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang membuat hutang terus naik saat ekonomi menurun. AHY mengatakan pertumbuhan ekonomi stagnan selama 9 tahun terakhir, bahkan perekonomian tumbuh rendah di bawah janji Jokowi sekitar 7%. Nah kalau ini sih, kalau pembangunan infrastruktur manfaatnya kemungkinan akan 10 tahun ke depan lah. Ketika hilirisasi sudah berjalan dan sebagainya, pasti akan bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Apalagi juga ketika ada hilirisasi nikel, hilirisasi apapun, pasti juga akan menyerap tenaga kerja Indonesia. Itu sudah pasti. Dan itu juga akan membuat ekonomi akan bertumbuh. Jadi program-program dan kebijakan Presiden Joko Widodo menurut saya dirasakan ya untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Makanya program-program dari Presiden Joko Widodo yang berkesinambungan harus dilanjutkan oleh pemimpin ke depannya. Maka program-program dan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk 2 periode tidak sia-sia. Nah dari sini sementara itu ketika ekonomi tumbuh rendah, yang meroket justru hutang kita, baik hutang pemerintah maupun BUMN, kata AHY dalam pidato politik yang disiarkan kanal YouTube Partai Demokrat pada 14 Juli. AHY mengatakan ada pihak yang menjadikan pandemi alasan ekonomi tumbuh rendah. Ia menyebut klaim pihak tersebut hanya separuh benar. Menurutnya alasan itu tidak bisa dibenarkan. Ia mengatakan perekonomian Indonesia sudah stagnan sejak periode pertama Jokowi. Sebelum pandemi datang, ekonomi kita sudah mengalami permasalahan sehingga mesti ada sebab dan faktor yang lain di luar pandemi, ujarnya. Nah menurut saya, kalau kata AHY ini di 1 periode saja ekonomi sudah stagnan, dan bahkan juga ketika Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 juga stagnan. Menurut saya itu keren. Karena apa? Karena semua negara kolaps menghadapi pandemi 19 ini, tetapi Indonesia ya tetap stagnan. Menurut saya keren sekali loh ini strategi dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Apalagi hutang yang meroket juga diiringi dengan pertumbuhan aset negara yang kian meroket, bahkan naik 3 kali lipat. Ini menurut saya yang patut dicontoh. Nah dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen menanggapi cuitan dari CNN Indonesia
Pidato AHY kritik Jokowi, ekonomi tumbuh rendah, hutang meroket. Nah, dari sini baris AS, ekonomi meroket bukan berarti ekonomi siap tinggal landas, tapi ekonomi tinggal di landasan. Tugas oposisi emang begini, paham kok, tapi mbok ya mikir, masa ngelawan 80% rakyat yang puas sama Jokowi. AHY tuh udah kebingungan, kehabisan bahan omongan, gak ada prestasi, ya gitu deh, stres nungguin diusung jadi cawapres. Johadis kelamaan. Apalagi ketika kritikan dari AHY ini. Padahal juga kita ketahui dari berita-berita yang beredar, dari hasil survei-survei yang beredar, kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo terlebih di kinerjanya itu mencapai 82%. Dan bahkan kemarin juga ada hasil survei lagi tingkat kepercayaan publik kepada Presiden Joko Widodo mencapai 90%. Jadi kritikan AHY ini untuk siapa dan untuk apa juga? Apalagi masyarakat sudah mempercayakan kepada presidennya sebesar 90%. Ekonomi tumbuh rata, Indonesia sentris, tidak Jawa sentris. Program hilirisasi, senjata tak cukup, hutang yang kecil, sisanya buat pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Saat ini memang Presiden Joko Widodo pertumbuhan ekonomi itu tidak Jawa sentris, melainkan seluruh di pelosok negeri. Kalau dulu kan ya Jawa sentris lah pertumbuhan ekonominya, tetapi sekarang bisa dirasakan di seluruh penjuru Indonesia. Menurut saya itu juga keren. Nah, di sini kebanjiran fakta. Coba jelaskan postur utangnya dengan detil, Dek. Terus apa tawaran solusimu? Kali aja rakyat akan mempertimbangkan untuk memilih Anda dan partainya. Nah, seharusnya ini yang benar. Kalau utangnya meroket itu untuk apa saja? Dan solusinya seperti ini, A sampai Z lah. Kalau cuma mengkritik saja, tidak didampingi dengan solusi, maka AHY ya menurut saya sama saja dengan pengkritik-pengkritik yang lainnya. Apalagi di sini AHY ya akan dicalonkan sebagai cawapres lah dari Anies Baswedan. Jadi menurut saya kalau di sini AHY lebih baik juga menyertakan solusi-solusi biar hutang tidak meroket di era kepemimpinannya. Ya siapa tahu dengan Anies dan AHY bisa mencalonkan presiden, ya kita tidak tahu hutang berhenti atau malah meroket, kita tidak tahu kalau tidak menawarkan solusi-solusi untuk menghentikan hutang-hutang tersebut. Anak muda kok narasi lawas, ngomong emang gampang, yang sulit itu bersin sambil melek. Kayak pernah manage negara saja, jadi lurah aja belum pernah nyagup keok ngomong urusan negara. Ada pandemi, semua negara ekonominya ambruk. At least partainya gak munafik pas bilang katakan tidak pada korupsi ya. Partai Demokrat pada waktu itu, partai penguasa, itu juga ada iklan katakan tidak pada korupsi, tetapi kenyataannya apa? Ya, semua pasti tahulah. Ekonomi rendah, daya beli berada di titik rendah, banyak pengangguran, hanya polusi udara yang meningkat bikin sakit badan dan juga kantong. Bolak-balik ke dokter berobat, emang bener yang disampaikan AHY. Udah gak salah lagi. Ya, ini yang lucu. Daya beli terendah, tetapi setiap konser, apalagi Coldplay, ya hanya beberapa menit sudah ludes terjual. Itu juga menunjukkan apa? Menunjukkan ekonomi Indonesia sangat baik-baik saja ya.